Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pejuang kesehatan yang saya hormati dan saya cintai. Bagaimana jika saya katakan bahwa makanan yang selama ini Anda remehkan, makanan yang mungkin Anda cap sebagai makanan kampungan atau makanan orang susah yang harganya hanya 2.000 perak di pasar, ternyata adalah senjata rahasia para leluhur kita untuk memiliki umur panjang, tulang sekuat baja, dan pencernaan yang bersih dari racun. Dalam video ini, saya, Dr. Slamet Wibowo, tidak hanya akan membahas, tapi saya akan membongkar tuntas 8 kekuatan penyembuh tersembunyi di dalam tempe. Ya, makanan ajaib yang dibungkus daun pisang itu, yang ternyata mampu mengikis plak kolesterol di pembuluh darah Anda, membersihkan racun di usus Anda, dan mempertajam fungsi otak Anda yang mulai menurun. Sesi ini akan mengungkap fakta-fakta mengejutkan tentang tempe, yang jarang diketahui bahkan oleh para ahli gizi modern. Kita selama ini telah ditipu oleh suplemen-suplemen impor yang mahal, padahal rahasia umur panjang ada di depan mata kita. Sebelum saya bongkar rahasia ini, saya ingin kita semua bersatu dalam kebanggaan ini. Silahkan tulis nama dan asal kota Anda di kolom komentar, agar kita bisa saling menyapa dan menguatkan dalam komunitas kesehatan kita bersama. Selamat datang kembali di channel perjuangan kita, Klinik Sehat Lansia. Hari ini kita akan mengupas sebuah harta karun kuliner asli Indonesia yang jujur saja sering kita pandang sebelah mata. Teksturnya yang padat, aromanya yang khas, dan harganya yang sangat murah membuatnya kalah mentereng dibandingkan daging sapi, ikan salmon, atau bubuk-bubuk superfood dari luar negeri. Bagi kita orang Indonesia, tempe adalah makanan sehari-hari, sebuah lauk sederhana yang menemani kita sejak kecil. Tapi pertanyaannya sekarang, di tengah gempuran makanan modern dan obat-obatan kimia yang harganya selangit, pernahkah Anda benar-benar tahu apa yang terjadi di dalam tubuh Anda saat sepotong tempe itu masuk ke dalam pencernaan Anda? Apakah ia aman bagi penderita asam urat? Apakah ia benar-benar sekuat itu? Dan yang paling penting, mengapa jika kita sudah makan tempe setiap hari, kita masih saja sakit-sakitan? Mengapa kolesterol masih tinggi dan badan masih loyoh? Jawabannya akan membuat Anda terperangah. Masalahnya bukan pada tempenya, Bapak Ibu. Masalahnya adalah cara kita mengolahnya. Tempe yang Anda makan setiap hari itu, yang Anda goreng kering dalam minyak panas, itu bukan lagi obat. Itu sudah berubah menjadi racun. Anda telah membunuh semua keajaibannya dan mengubahnya menjadi bom waktu pemicu peradangan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bersiaplah untuk terkejut. Karena yang akan saya ungkapkan hari ini mungkin akan mengubah cara pandang Anda selamanya. Penelitian medis modern justru menemukan bahwa tempe adalah koktail nutrisi paling sempurna di planet ini. Ia adalah sumber protein, vitamin, dan probiotik yang kekuatannya jauh lebih unggul dari daging sapi, yogurt, atau kimchi impor yang harganya bisa menguras kantong Anda. Ya, ini adalah pertahanan imun dan solusi ajaib bagi jutaan masalah yang sering menyiksa para lansia, mulai dari sembelit kronis, perut kembung, tulang kropos, hingga kepikunan. Tapi, dan ini adalah peringatan terpenting dalam video ini, Anda tidak boleh asal makan, karena tempe adalah pedang bermata dua. Di satu sisi ia adalah sumber kehidupan, tapi di sisi lain, jika Anda salah mengolahnya, ia bisa berbalik menjadi musuh yang berbahaya. Nah, disinilah pentingnya kita membahasnya secara ilmiah dan mendalam. Oke,
saya akan menjelaskan dengan tuntas 8 fakta ajaib di dalam tempe. Bagaimana proses fermentasinya bisa memunculkan sihir penyembuhan? Apa bedanya tempe yang menjadi obat dengan tempe yang menjadi racun? Dan bagaimana cara mengolah yang benar agar semua kekuatannya keluar? Jadi, buat Anda yang penasaran, atau mungkin selama ini takut makan tempe karena mitos asam urat, tenang saja, saya akan bantah semua itu dengan data dan bukti ilmiah yang tak terbantahkan. Tapi sebelum kita bahas 8 fakta ajaibnya, saya akan jelaskan dulu mengapa tempe begitu istimewa. Jauh lebih istimewa dari tahu atau bahkan kedelai rebus biasa. Bapak dan Ibu, tempe adalah kedelai yang dimasak, lalu diberi ragi khusus, Rhizopus oligosporus, dan diperam selama 1 hingga 2 hari. Proses ini bukanlah sekedar proses pembusukan, tapi sebuah transformasi alkimia yang menakjubkan. Ragi yang merupakan kumpulan mikroorganisme hidup itu bekerja seperti jutaan koki ajaib yang tak kenal lelah. Mereka bekerja membongkar kedelai yang aslinya sulit dicerna. Para koki kecil ini mengurai protein-protein rumit di dalam kedelai menjadi potongan-potongan asam amino yang lebih kecil sehingga sangat mudah diserap oleh usus lansia yang sudah lemah. Mereka juga memakan zat-zat anti-nutrisi berbahaya seperti asam fitat, yaitu zat yang mengikat mineral. Inilah mengapa mineral seperti zat besi dan kalsium di dalam tempe jauh lebih gampang diserap tubuh dibandingkan dari kedelai utuh. Namun keajaiban sesungguhnya adalah para koki kecil ini memproduksi senyawa-senyawa baru yang tidak ada sebelumnya di dalam kedelai. Mereka menciptakan vitamin-vitamin baru. Mereka melahirkan enzim-enzim baru. Jadi saat Anda makan tempe, Anda tidak sedang makan kedelai biasa. Anda sedang makan sebuah makanan super yang telah diracik ulang oleh alam. Sekarang, mari kita bedah satu persatu. Fakta ajaib pertama. Tempe adalah pabrik probiotik terbaik di dunia. Kita sering mendengar yogurt atau kimchi itu hebat karena mengandung probiotik atau bakteri baik. Bapak, Ibu, tempe adalah rajanya probiotik. Proses fermentasi tempe menciptakan miliaran pasukan tentara baik yang akan hidup di dalam usus kita. Belum banyak orang yang tahu bahwa 70% sistem kekebalan tubuh kita terletak di dalam usus. Usus yang sehat dengan populasi bakteri baik yang melimpah adalah kunci dari tubuh yang kuat dan tidak gampang sakit. Jika Anda punya masalah pencernaan kronis, seperti sering kembung, sembelit yang menyiksa, atau diare yang datang dan pergi, makan tempe dengan cara yang benar bisa menjadi solusinya. Probiotik dari tempe akan berperang melawan bakteri jahat, memperbaiki kerusakan dinding usus, dan membangun kembali kerajaan mikroflora yang sehat. Fakta ajaib kedua, tempe adalah sapu jagat pembersih kolesterol jahat LDL. Ini adalah kabar gembira bagi Anda yang lehernya sering kaku dan pusing. Pembuluh darah kita ibarat pipa air yang selama puluhan tahun dilewati lumpur lemak. Tempe mengandung 2 senjata ampuh untuk membersihkan lumpur itu. Pertama, ia mengandung niacin atau vitamin B3 dalam kadar tinggi yang terbukti secara klinis dapat menurunkan kolesterol jahat LDL dan trigliserida. Kedua, ia mengandung serat larut yang bekerja seperti spons ajaib di dalam usus. Spons ini akan mengikat kolesterol dari makanan lain yang Anda makan dan membuangnya keluar dari tubuh sebelum sempat diserap. Saya punya pasien Pak Gunawan, 65 tahun dari Jakarta. Kolesterolnya 280. Setelah mengganti lauknya dengan tempe kekus setiap hari selama sebulan, kolesterolnya turun menjadi 210 tanpa obat tambahan. Fakta ajaib ketiga, tempe adalah obat diabetes alami. Bagaimana mungkin tempe yang terbuat dari kedelai memiliki indeks glikemik yang sangat rendah? Ia tidak akan membuat gula darah Anda melonjak seperti saat Anda makan nasi putih.
Ditambah lagi, protein dan seratnya yang tinggi akan memperlambat penyerapan gula dari makanan lain. Ini akan membuat pankreas Anda bisa bernapas lega dan tidak perlu bekerja rodi. Selain itu, senyawa isoflavon dalam tempe terbukti membantu meningkatkan sensitivitas insulin, membuat sel-sel tubuh Anda kembali mendengarkan perintah insulin untuk menyerap gula. Fakta ajaib keempat, tempe adalah vitamin otak dan obat anti pikun. Ini adalah salah satu keajaiban terbesar fermentasi. Bapak Ibu, kita para lansia sangat rentan kekurangan vitamin B12. Kekurangan vitamin ini adalah penyebab utama kita sering kesemutan, kaki kebas, dan yang paling parah, kerusakan saraf otak yang berujung pada demensia atau pikun. Vitamin B12 normalnya hanya ditemukan pada produk hewani, seperti daging dan telur. Tapi, proses fermentasi oleh ragi tempe secara ajaib menciptakan vitamin B12. Ini adalah satu-satunya sumber vitamin B12 nabati yang signifikan di planet ini. Rutin makan tempe adalah cara termurah dan paling efektif untuk melindungi sel-sel saraf Anda, mempertajam ingatan, dan melawan kepikunan. Fakta ajaib kelima, tempe adalah penyelamat tulang, bukan pemicu asam urat. Ini adalah kebohongan terbesar yang harus kita hancurkan hari ini. Banyak orang, bahkan dokter, yang latah bilang, punya asam urat, jangan makan tempe. Itu salah besar. Dengarkan saya baik-baik. Memang benar, kedelai mengandung purin. Tapi, proses fermentasi ajaib pada tempe akan menghancurkan lebih dari 60% kandungan purin tersebut. Jadi, tempe sangat aman untuk penderita asam urat, asalkan tidak berlebihan. Justru, yang tidak pernah dibicarakan adalah tempe adalah penyelamat tulang Anda. Tempe tidak hanya mengandung kalsium dan magnesium yang penting untuk tulang. Proses fermentasinya menciptakan sebuah vitamin super langka bernama vitamin K2. Apa itu vitamin K2? Bayangkan kalsium yang Anda minum dari susu adalah semen. Vitamin K2 adalah polisi lalu lintas yang akan mengarahkan truk semen itu ke tempat yang benar, yaitu tulang Anda. Tanpa vitamin K2, kalsium akan tersesat dan malah mengendap di pembuluh darah jantung dan otak, menyebabkan pengapuran dan stroke. Tempe adalah salah satu sumber vitamin K2 terbaik yang akan mengambil kalsium dari pembuluh darah Anda dan memindahkannya ke tulang Anda. Ini adalah mekanisme anti-stroke dan anti-osteoporosis paling canggih yang ada di dalam makanan. Fakta ajaib keenam. Tempe adalah perisai pelindung kanker. Tempe kaya akan senyawa bernama isoflavon. Isoflavon ini adalah antioksidan super kuat yang bekerja seperti pasukan pelindung di dalam tubuh kita. Mereka memburu dan menetralkan radikal bebas, yaitu teroris yang merusak sel dan memicu kanker. Penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa isoflavon dalam tempe sangat efektif untuk membantu menurunkan resiko kanker, terutama kanker prostat pada pria dan kanker payudara pada wanita. Fakta ajaib ketujuh. Tempe adalah sumber energi instan penghilang rasa loyo. Bapak Ibu sering merasa lemas dan tidak bertenaga? Itu adalah tanda sarkopenia atau penyusutan massa otot. Untuk melawannya, kita butuh batu bata pembangun otot, yaitu protein. Tempe adalah sumber protein nabati terlengkap. Artinya, ia mengandung semua 9 asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh. Proses fermentasi juga membuatnya 95% lebih mudah dicerna daripada daging. Jadi, proteinnya bisa langsung diserap tubuh dan diubah menjadi energi tanpa membebani pencernaan. Fakta ajaib ke-8. Tempe adalah penyeimbang hormon alami. Bagi para ibu yang sudah menopause,
tempe adalah sahabat terbaik. Kandungan fitoestrogen di dalamnya akan membantu menyeimbangkan hormon Anda, mengurangi keluhan rasa panas di tubuh atau hot flashes, dan menjaga suasana hati tetap stabil. Bagi para bapak, senyawa ini juga terbukti sangat efektif melindungi kesehatan prostat. Nah, setelah mendengar 8 fakta ajaib ini, Anda pasti bertanya, "Tapi dok, saya makan tempe tiap hari kok tetap kolesterolan? Kok tetap asam urat?" Jawabannya ada pada dosa mematikan yang kita lakukan setiap hari. Menggoreng tempe. Saat Anda memasukkan tempe ke dalam minyak panas mendidih, Anda sedang melakukan sebuah kejahatan ganda. Pertama, Anda membunuh hampir semua nutrisi ajaib di dalamnya. Vitamin B12, vitamin K2, dan enzim-enzim probiotiknya akan hancur lebur oleh panas. Yang tersisa hanyalah protein dan ampasnya. Kedua, dan ini yang paling fatal, Anda merendam obat itu ke dalam lautan racun. Minyak goreng yang dipanaskan akan berubah menjadi lemak trans, pemicu peradangan paling ganas yang akan menyumbat pembuluh darah Anda. Jadi, tempe goreng kering yang renyah dan gurih itu bukan lagi obat. Itu adalah spons penyerap minyak jahat yang akan membatalkan semua kebaikan tempe dan justru memperparah kolesterol serta asam urat Anda. Lalu, bagaimana cara mengolah yang benar agar tempe tetap menjadi obat? Cara terbaik dan paling sehat adalah dengan dikukus. Ya, tempe kukus. Potong-potong tempe, kukus selama 10 hingga 15 menit. Anda bisa memakannya langsung dengan dicocol sambal kecap, tanpa gula berlebih, atau dihaluskan dan dicampur dengan bumbu-bumbu. Cara kedua adalah dipepes. Bumbui tempe dengan bawang, kemiri, kunyit, bungkus dengan daun pisang, lalu panggang atau kukus. Aromanya akan luar biasa nikmat, dan semua nutrisinya terjaga. Cara ketiga adalah dibacem atau ditumis, tapi dengan catatan, gunakan sedikit sekali minyak kelapa atau zaitun, jangan minyak sawit. Inilah cara mengonsumsi tempe yang benar yang akan memberikan Anda 8 manfaat ajaib tadi. Sekarang, dengarkan kisah nyata ini. Pasien saya, Pak Hartawan, 68 tahun, pensiunan dari Surabaya. Beliau datang ke saya dengan kondisi yang menyedihkan. Lehernya kaku, jalan sedikit pusing, kolesterol totalnya 280, dan gula darah puasanya 180. Beliau sangat suka makan tempe, tapi tempe goreng kering yang dicelup tepung. Itu camilan saya tiap sore, dok, katanya. Saya larang beliau menyentuh tempe goreng lagi. Saya suruh beliau mengganti camilannya dengan 100 gram tempe kukus yang ditaburi sedikit bawang putih dan garam. Awalnya beliau mengeluh, "Tidak enak, dok, hambar." Tapi beliau tetap disiplin mencobanya. Apa yang terjadi? 2 bulan kemudian, beliau datang kembali ke klinik saya. Langkahnya tegap, wajahnya segar. Beliau sodorkan hasil lab terbarunya. Kolesterol totalnya 190, gula darah puasanya 110, dan lehernya tidak pernah terasa kaku lagi. Dok, saya seperti lahir kembali. Ternyata obat saya selama ini cuma tempe kukus seharga 2.000 perak. Serunya penuh haru. Ini bukan sihir, Bapak Ibu. Ini adalah ilmu pengetahuan. Fermentasi telah mengubah kedelai biasa menjadi makanan super yang menyembuhkan. Sekarang, mari kita hancurkan mitos-mitos konyol tentang tempe. Mitos nomor 1. Tempe bikin asam urat. Salah besar. Seperti yang sudah saya jelaskan, fermentasi menghancurkan purinya. Yang bikin asam urat itu jeroan, daging merah, emping, dan makanan laut, bukan tempe kukus.
Mitos nomor 2. Tempe makanan rendahan. Salah. Tempe adalah superfood kelas dunia yang sekarang ditiru dan dipuji-puji oleh para bule dan ahli gizi di Eropa dan Amerika. Kita seharusnya bangga. Bapak dan Ibu, efek jangka panjang jika Anda rutin makan tempe dengan cara yang benar sangatlah positif. Keseimbangan flora usus Anda akan sempurna. Sistem imun Anda akan sekuat benteng. Proses detoksifikasi tubuh akan lancar, dan suasana hati Anda akan membaik. Karena 90% hormon kebahagiaan, serotonin, diproduksi di usus yang sehat. Di akhir video ini, saya ingin sampaikan jangan hanya mendengar dari saya. Cobalah rasakan sendiri bagaimana manfaat dari harta karun terpendam ini. Kenali kembali tempe yang mungkin sudah lama Anda lupakan. Ini adalah bukti bahwa untuk menjadi sehat, kita tidak perlu mencari jauh-jauh. Nenek moyang kita telah mewariskan solusinya. Terima kasih karena Anda sudah menonton video dari channel Klinik Sehat Lansia ini sampai selesai. Jika video ini telah membongkar wawasan baru untuk Anda, hancurkan tombol like dan bagikan kepada semua orang yang Anda kenal. Tuliskan usia dan kota Anda di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi vitalitas lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.